أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayah sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih memberikan suatu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Asri dalam rangka melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Kemudian selawat beriring salam mari kita sampaikan ke hadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini pula khatib tak bosan-bosan mengingatkan kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada judul khutbah pada kesempatan yang mulai ini yaitu menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, manusia itu tidak terlepas dari berbagai macam perbuatan maupun pekerjaan. Entah yang kita lakukan dengan duduk, berjalan dan sebagainya. Akan tetapi suatu kenyataan bahwa semua perbuatan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang melebihi banyaknya dengan pekerjaan berbicara. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita berhati-hati ketika kita sedang berbicara. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut manusia kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi semua ucapan yang keluar dari mulut kita ini diawasi malaikat. Bahkan soal kata-kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan suatu perkataan yang tanpa kita sadarinya dalam mengucapkannya, yang ternyata kata-kata itu meleset jauh dari kebenaran, maka tergelincirlah orang yang mengucapkannya ke dalam neraka. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya.
Oleh sebab itu hadirin sidang rahimahullah, seorang yang beriman itu, apalagi berilmu, hendaknya berbicara yang benar. Jika tidak sanggup untuk berbicara benar, lebih baik kita diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbicara yang benar atau lebih baik ia diam. Oleh sebab itu, hadirin sidang rahimahullah, mari kita hendaknya berbicara yang benar. Jangan sampai sekali-sekali kita menghina seseorang. Jangan sampai sekali-sekali kita membuat hati dan perasaan orang itu sedih. Kenapa hadirin sidang rahimahullah? Ini bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya jahanam. Hadirin sidang rahimahullah, sebab itu orangnya yang diam, bukan berarti dia bodoh, tetapi takut tergelincir. Jika aku berkata dia salah. Oleh sebab itu, mari kita hilangkan apa? Katakanlah yang benar. Jangan kita katakan yang tidak benar, kita sampaikan kepada orang lain, maka tergelincirlah orang yang mengatakan ke dalam neraka. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan bertakwa sangat betul itu menyadari. Jadi apabila orang yang berilmu menyampaikan menyakiti hati seorang, itulah orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda orang berilmu tapi tidak beriman dan bertakwa. Makanya orang yang berilmu, beriman, bertakwa tentunya harus hati-hati ketika kita sedang menyampaikan sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin sidang rahimahullah, jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, yaitu betah tinggal di rumah, dalam arti tidak suka berbuat yang sia-sia. Islam juga menganjurkan agar kita betah tinggal di rumah atau kerasan tinggal di rumah. Pengertiannya adalah boleh kita keluar rumah asal yang penting-penting, contoh mencari nafkah, bersilaturahim, belajar, beribadah, yang penting bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita maupun masyarakat. Sebab tidak jarang kita jumpai, hadirin tidak jemaah Allah, banyak orang yang keluar rumah hanya karena lantaran iseng, mencari udara segar, bosan tinggal di rumah, mencuci mata dan sebagainya, sehingga sering terjadi fitnah yang tidak kita inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islami mar'ikan kuhu ma la yakni. Satu ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tiada berguna. Jadi dari sabda Nabi tersebut sudah jelas bahwasanya kita tidak dilarang keluar rumah, silakan keluar rumah, tetapi yang bermanfaat. Tetapi kita harus jaga apakah bila keluar rumah itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga maupun masyarakat. Kalau bisa bermanfaat yang demikian, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, yang ketiga, hadirin sudah dimatakan Allah, jika dia yang selamat dunia dan akhirat, yaitu menangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan jalan bertaubat. Hadirin sidang rahimahullah, setiap manusia tentu pernah berbuat kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Tidak mustahil dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah mengalami kesulitan yang barangkali tidak dapat terpecahkan oleh diri kita. Maka dalam kesempatan yang baik seperti inilah musuh Allah setan alaihi laknat menggoda manusia.
merayu manusia, membujuk manusia supaya manusia terjerumus melakukan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sedikit manusia yang tipis imannya terjerumus tergoda rayuan oleh setan dari laknat, sehingga manusia melaksanakan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hadirin sidang dimarahi Allah, Allah maaf ampun. Allah akan menutupi kesalahan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan masa dahulu, apabila kita betul-betul bertobat, menangisi segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam sholat itu, maka ditutuplah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat kepadanya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan dalam surga yang air di bawahnya itu sungai-sungai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas merupakan jaminan bagi manusia-manusia hamba Allah yang melakukan maksiat, yang melakukan banyak dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan taubat, taubat dan nasuha, salat, didampingi menangisi segala dosa yang pernah kita lakukan, maka ditutuplah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan dimasukkan kita ke surga Allah, surga Firdaus, yang mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita berjalan di atas dunia Allah ini, dunia yang kita jalani saat ini, dengan tuntunan Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita melaksanakan perintah yang Allah berikan. Mari kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya azab kepada kita, kemudian kita tidak bisa ditolong. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyahumul azabi summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, maka kamu tidak dapat ditolong. Oleh sebab itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketiga, mari kita jaga dan kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, mari kita jaga mulut kita, jaga lisan kita, kita sampaikan kepada kalimat-kalimat yang benar. Jangan kita menyinggung perasaan hati orang lain sehingga kita bisa terjerumus ke dalam neraka. Yang kedua,